Umat Muslim meyakini bahwa kehancuran dunia terjadi di mana orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi, yang tersisa hanya orang-orang jahat yang kembali dalam kondisi zaman jahiliyah. Kemudian terjadinya hari kiamat tersebut dikatakan akan terjadi pada hari Jumat. Kiamat dikatakan tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah. Seperti agama Abrahamik lainnya, Islam mengajarkan tentang kebangkitan para makhluk yang telah mati, sebagai salah satu rencana penyelesaian dari semua penciptaan Tuhan dan kekekalan dari roh-roh para makhluk. Bagi orang yang beriman akan dihadiahkan oleh Allah sebuah surga, sementara bagi orang yang tidak beriman maka akan dihukum dimasukkan ke dalam neraka. Fase kehidupan manusia dan jin. Dalam fase kehidupan, manusia dan jin telah dan akan melewati beberapa alam kehidupan. Kemudian di dalam alam terakhirlah yang dianggap sebagai kehidupan alam yang abadi, kekal. Menurut syariat Islam, alam tersebut diantaranya adalah alam ruh, alam di mana sebelum jasad manusia dan jin diciptakan. Alam rahim, alam kandungan ibu tempat menyempurnakan jasad manusia dan penentuan kadar nasib kita di dunia seperti hidup, rezeki, kapan dan di mana kita meninggal. Alam dunia, alam tempat ujian bagi manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya? Alam kubur, alam tempat menyimpan amal manusia. Di alam ini Allah menyediakan dua keadaan, nikmat atau azab kubur. Alam akhirat, alam tempat pembalasan amal-amal seluruh makhluknya. Di alam ini Allah menentukan keputusan dua tempat untuk manusia, apakah ia akan menghuni surga atau menghuni neraka. Rahasia Allah tentang datangnya hari kiamat. Menurut syariat Islam maka tidak ada seorang pun yang mengetahui, baik malaikat, nabi, maupun rasul. Masalah ini adalah perkara yang gaib dan hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Muhammad yang sahih. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat seperti huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf 187. Juga dalam firman-Nya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah dan tahukah kamu wahai Muhammad boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Ahzab 63. Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam wujud seorang Arab Badui. Kemudian Jibril bertanya tentang kapan akan terjadinya hari kiamat, akan tetapi Muhammad tidak mengetahui pula masalah tersebut. Meskipun waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian Muhammad menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat. Para ulama membaginya menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Muhammad telah bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda seperti bermulanya dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit saja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Gibah menjadi-jadi di mana-mana, memakan riba, banyaknya anak-anak hasil persinahan, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Beberapa hadis lain juga menjelaskan tentang datangnya hari kiamat ini. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum bangsa Arab dipimpin oleh seseorang dari keluarga Muhammad dan memiliki nama yang sama. Dikatakan pula dalam banyak hadis-hadis, menunjukkan bahwa peradaban besar yang telah menciptakan kekuatan dan senjata dahsyat akan hilang. Dugaan kuat adalah habisnya sumber daya alam dan mereka akan saling bertempur dan hancur. Kemudian manusia akan kembali seperti semula, berperang di atas kuda dengan menggunakan pedang, tombak, tameng, zirah, dan sejenisnya. Tanda-tanda hari penghakiman. Pertanda kecil. Tanda kiamat kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang relatif lama dan kejadiannya biasa, seperti dicabutnya ilmu, dominannya kebodohan, minum khamar, berlomba-lomba dalam membangun, dan lain-lain.
Terkadang sebagiannya muncul menyertai tanda kiamat besar atau bahkan sesudahnya. Pertanda hari kiamat telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun yang lalu. Inilah beberapa pertanda hari penghakiman yang dikutip dari Harun Yahya berdasarkan hadits sahih. Diutus dan wafatnya Nabi Muhammad. Terbelahnya bulan pada masa penyebaran Islam. Api dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta. Terhapusnya jizyah dan pajak. Munculnya Khawarij. Penggembala menjadi kaya. Dicabutnya nikmat waktu, maka waktu berputar serasa lebih cepat. Banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Baitul Maqdis runtuh. Jazirah Arab kembali penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Sungai Efrat mengeluarkan bukit emas. Banyak terjadi Al-Haraj yaitu pembunuhan massal. Penghancuran kota-kota besar oleh tangan manusia, akibat perang dan peristiwa alamiah. Kehancuran nilai moral. Perzinahan dilakukan secara terbuka dan bebas. Pengingkaran terhadap agama-agama sebagai simbol atau tameng untuk kepentingan pribadi. Umat Islam berlomba membangun memperindah masjid dan membangga-banggakannya, padahal Nabi tidak pernah memerintahkan untuk bermegah-megah dalam membangun masjid. Umat Islam banyak membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya dengan benar dan menentang hadis dan sunnah. Kemusyrikan merajalela di kalangan umat Islam dan mempercayai ramalan rasi bintang, mengingkari qadar, takdir atau ketetapan Allah. Kehancuran tatanan masyarakat atau dominannya fitnah. Disia-siakannya amanat atau segala urusan ditangani oleh yang bukan ahlinya, menyebarnya riba dan harta haram. Kecurangan atau banyak penguasa dan polisi kezaliman. Ketergantungan pada obat bius dan minuman keras. Penyanyi wanita dan alat-alat musik menjadi populer dan musik banyak dimainkan di tempat-tempat maksiat, dibarengi dengan khamr dan pelacuran. Orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Pertanda besar. Tanda kiamat besar adalah perkara yang sangat besar yang muncul di mana kiamat sudah sangat dekat sekali. Kemunculannya tidak biasa terjadi dan mayoritas tanda-tandanya belum muncul, seperti muncul Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari dari barat, dan lain-lain. Hujaifah bin Arsyad Al-Ghifari berkata, "Sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba datang Nabi Muhammad kepada kami lalu bertanya, 'Apakah yang kamu semua sedang bincangkan?' Lalu kami menjawab, 'Kami sedang membincangkan tentang hari kiamat.' Muhammad bersabda, 'Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda.' Ke-10 tanda besar yang telah diucapkan oleh Muhammad adalah, muncul duhan, asap, yang menutupi bumi selama 40 hari. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dabatul Ard yaitu monster melata dari perut bumi. Matahari terbit dari sebelah barat. 3 penenggelaman terjadi di timur, barat dan Jazirah Arab. Keluarnya api dari kota Yaman menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka yaitu Mahsyar. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah sebagai berikut. Bangsa Arab akan dipimpin oleh seorang dari keturunan Muhammad dengan nama yang sama persis yaitu Muhammad bin Abdullah alias Imam Mahdi. Muncul angin yang lebih lembut dari sutera dari Yaman, hilangnya Islam, Al-Quran dan musnahnya orang-orang soleh, manusia kembali ke zaman jahiliyah dan penyembahan berhala, penghancuran Ka'bah oleh Zus-Suwaikatan. Perbedaan antara pertanda kiamat kecil dan besar. Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah sebagai berikut. 1. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar. 2. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. 3. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa. 4. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Sedangkan kiamat besar jika sudah datang, maka tertutup pintu taubat. 5. Tanda-tanda kiamat besar jika muncul satu tanda, maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya peniupan sangkakala. Ketika saatnya tiba yaitu pada hari kiamat, atas perintah Allah maka sangkakala akan ditiup oleh Israfil dalam 3 kala, yaitu tiupan, nafkatul faza, mengagetkan, menakutkan dan menghancurkan. Tiupan dahsyat yang pertama akan menggemparkan seluruh makhluk hidup. Allah memerintahkan Israfil memperpanjang tiupan itu tanpa berhenti. Maka gunung-gunung akan bergerak seperti awan, lalu luluh lantak. Bumi berguncang hebat,
penghuninya bagaikan anai-anai yang berterbangan, planet akan saling bertabrakan. Semua ciptaannya di alam semesta hancur lebur. Nafkatus Saik, mematikan. Jibril, Mikail, Israfil dan Hamalatul Arsy dimatikan oleh Allah. Malaikat terakhir yang dimatikan oleh Allah ialah Israel sang malaikat maut. Sejak itu tak ada lagi yang hidup, kecuali Allah yang Maha Ahad, Maha mengalahkan, Maha sendiri, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nafkatul Ba'ats, Qiyam, menghidupkan kembali atau membangkitkan. Miliaran manusia sejak Adam hingga manusia yang hidup terakhir kali saat alam semesta dihancurkan, mereka menunggu giliran diadili satu persatu di mahsyar, tak ada naungan dan perlindungan selain dari dirinya pada hari itu. Menurut ajaran Islam lama waktu menunggu itu 50.000 tahun akhirat. Jarak antara tiupan pertama dan selanjutnya dikatakan sejarak 40, tidak dijelaskan lebih rinci berupa sejumlah hari, bulan atau tahun. Alam Baka. Setelah kesemua alam semesta hancur dan makhluk mati, kemudian Allah menghidupkan kembali para umatnya untuk dikumpulkan dan diadili. Kesemua proses penciptaan sampai dengan penghancuran telah selesai, yang telah ditulis kesemuanya dalam Lauh Mahfuz. Yaum Al-Qiyamah, Yaum Al-Bats adalah hari kebangkitan, seluruh makhluk dari kematian, dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan menurut syariat Islam. Setelah kebangkitan selanjutnya akan memasuki fase kehidupan di mahsyar. Yaum Al-Mahsyar. Yaum Al-Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh makhluk dari awal zaman hingga akhir zaman, yang telah dibangkitkan dari mati atau kuburnya, kemudian akan dihimpun ke mahsyar. Pada masa ini orang akan sibuk dengan urusan masing-masing, menunggu keputusan yang seadil-adilnya. Masa peradilan ini disebut sebagai Yaum Al-Hisab adalah perhitungan atau peradilan Tuhan yang sejati pada saat ini, segala amal ibadah dan dosa yang diperbuat semasa hidup di dunia. Berdasarkan Al-Quran Surah As-Zumar, yang berbunyi, "Dan terang benderanglah bumi di padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku, perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan." Az-Zumar 39. Titian Jahanam. Selanjutnya akan diberangkatkan menuju jembatan yang menghubungkan mahsyar dengan surga dan di bawah titian terdapat neraka. Bentuknya diyakini lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Untuk menyortir yang berhak masuk surga akan melewati jembatan tersebut dengan cepat atau lambat, sedangkan sebagian lagi akan jatuh ke dasar neraka. Pada tahapan penyortiran inilah akhir dari perjalanan seorang